Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi makna istilah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Suatu istilah adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau simbol dan yang dengan hati-hati mengekspresikan makna konsep, proses, keadaan, atau karakteristik yang spesifik untuk area tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan seterusnya. Makna istilah bahasa yang kaya dapat menunjukkan kemajuan peradaban pemilik bahasa bangsa. Ini karena kamus, termasuk istilahnya, adalah sarana untuk mengekspresikan sains, teknologi, dan seni. Suatu istilah juga dapat didefinisikan sebagai sebutan khusus, kata, atau frasa. Memahami istilah tata bahasa adalah seperangkat prinsip dan ketentuan untuk pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan. Istilah tata bahasa juga disebut terminologi. Istilah tata adalah ilmu batas, definisi istilah, atau terminologi kata. Istilah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu istilah umum adalah istilah yang berasal dari area tertentu yang banyak digunakan menjadi elemen dari kamus umum. Dan istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada area tertentu. Untuk membentuk istilah, perlu memperhatikan persyaratan untuk menggunakan kamus bahasa Indonesia berikut ini. Yang pertama, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang memiliki makna baik. Kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang baik untuk didengar. Tiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang dibentuk sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Empat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengekspresikan konsep yang diusulkan dan tidak menyimpang dari makna ini. 5. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang terpendek dari opsi yang tersedia yang memiliki tautan yang sama. Istilah-istilah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa serumpun, bahasa asing, dan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap banyak bahasa asing. Bahasa asing ini dapat dianggap membentuk istilah baru jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, kemudahan komunikasi antar bahasa seperti kedua, lebih cocok untuk konotasi, misalnya dan yang ketiga, lebih pendek dari terjemahan asli ke bahasa Indonesia
seperti suatu istilah dapat dibentuk dari Kamus Bahasa Indonesia jika memenuhi persyaratan. Pertama, kata-kata yang memberi kesan baik seperti 2. Kata-kata umum yang diberi makna baru seperti 3. Kata-kata yang paling tepat, misalnya. Dan keempat, kata terpendek, misalnya. Suatu istilah dapat dibentuk dari bahasa terkait atau regional jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, singkatnya bahasa Indonesia, misalnya. Kedua, ini lebih cocok untuk konotasi, misalnya. Berikut ini contoh istilah umum. Kemudian contoh istilah khusus. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ini, di mana pembahasan mengenai makna istilah dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu, kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.